Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai subuh ini baru lampu yang mati. Ya. Baru lampu yang mati, belum ruh kita yang mati. Alhamdulillah, walaupun tadi malam kita mati sesaat, ternyata Allah berkehendak untuk membangunkan kita. Dan syukur alhamdulillah, iman dan Islam masih tertancap dalam qalbu kita, hingga walau dalam kegelapan subuh ini kita tetap melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menyahut seruan dan undangannya. Di antara berita gembira orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki menuju ke masjid di kegelapan malam, maka kelak di akhirat dia akan menyaparkan cahaya yang sempurna. Apakah perlu kita mengharapkan cahaya yang sempurna di akhirat? Sangat perlu Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kedahsyatan hari kiamat menjelang kita berkumpul di padang mahsyar itu merupakan peristiwa yang maha dahsyat, yang dapat menggetarkan jiwa kita, di mana kita menunggu antrian sidang terhadap diri kita itu ribuan tahun kita menunggunya. Dan kemudian nanti ada namanya mizan, timbangan, ada namanya sirat, jembatan. Di atas lembah neraka jahanam ada jembatan yang dibayangkan sehalus rambut, setajam pedang. Sementara di kiri kanannya ada kait dari besi untuk menghancurkan, meluluh lantakkan jiwa-jiwa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki menuju ke masjid, semoga seperti mana digambarkan Rasulullah kelak nanti di sirat itu dia akan dapat melintasi jembatan itu secepat kilat. Semoga kiranya nikmat itu Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati Allah, pada kesempatan kali ini dan bahkan di setiap ceramah saya setelah peristiwa corona, di mana dengan peristiwa corona apakah benar-benar merupakan penyakit yang alami maupun yang direkayasa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang peristiwa corona itu sangat membuat kita gentar, karena seakan-akan kita sudah berada di ujung kiamat, di mana kita saksikan dalam masa-masa corona itu ya kehidupan kita hampir tidak berjalan normal. Bahkan kita melihat masjid-masjid ada yang ditutup, banyak masjid-masjid yang ditutup. Bahkan pelaksanaan ibadah haji dan umroh pun ditiadakan. Kalaupun kita ingin ke masjid, nanti malah ditangkap sama polisi, Satpol PP, ya, pejabat-pejabat pemerintah, hingga kita dianggap orang yang bandel, ya, melawan pemerintah. Hingga kalaupun kita sholat ke masjid dibuat jarak semeter-semeter, yang itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bukan karena zaman Rasulullah itu tidak ada penyakit yang berbahaya, ada penyakit taun, penyakit yang menular.
Tetapi tidak pernah kita dengar itu masjid ditutup di masa Rasulullah. Ya. Yang ada kita mendengar dari berita Rasulullah ketika tersebarnya penyakit taun itu, penduduk negeri yang terkena penyakit taun itu tidak boleh keluar kota. Orang luar tidak boleh masuk ke kota kita untuk memutus mata rantai tersebarnya, mewabahnya, menularnya penyakit taun ketika itu. Tetapi tidak ada yang namanya masjid ditutup. Ya, namun ya berbagai macam silang pendapat ya akhirnya diputuskanlah di zaman-zaman corona hampir di penjuru negeri ya di tengah-tengah umat Islam masjid itu ditutup, dan kemudian kalau ada yang mati di zaman itu sangat miris kematiannya. Tetapi tahu tak kita Bapak sekalian, ternyata ada virus yang lebih dahsyat dibandingkan virus corona. Dimana kalau orang meninggal karena corona, ya kita lihatlah kalau ada yang sakit, ya pengobatannya tidak seperti penyakit biasa, dia diisolasi, tidak boleh dilihat, ya bahkan ketika sakaratul maut tidak ada yang mentalkinkan, kemudian ketika memandikan hanya orang-orang tertentu, dan kita keluarganya tidak bisa melihat, dan dikuburkan pun dengan kondisi yang tidak semestinya. Tetapi sekalian, apabila dalam kematian itu masih ada hakikat la ilaha illallah dalam hati kita, maka tidak perlu kita khawatirkan bagaimanapun kematian kita. Mau hancur terpisah kepala dengan badan kita, seperti mana yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Kita mendengar kisah Masyitah, seorang pembantu kerajaan di masa Fir'aun, tukang sisirnya anak Fir'aun. Hanya karena menyisir rambut anak Fir'aun, terjatuh sisirnya, tanpa sadar dia menyebut nama Allah. Kemudian ditanya oleh pengawal kerajaan, siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Lantas ya Masyitah beserta keluarganya serta anak bayinya, hukumannya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ada dandang besar, direbus airnya, dan mereka hanya karena menyebut nama Allah disuruh terjun ke air yang sedang menggelegak itu Bapak Ibu sekalian. Begitu pula kita mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengingatkan kaumnya akan tradisi jahiliyah yaitu menyembah berhala. Bahkan ayahnya seorang pembuat Tuhan, ayahnya seorang pembuat Tuhan, dibuatnya Tuhan, disembahnya, dan dia minta kepada berhala yang dibuatnya. Sampai kata Nabi Ibrahim, ayahandaku, yang kau kerjakan ini merupakan kesesatan. Sampai murka ayahnya, diusir Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dibakar oleh raja, dan ayahnya pun ikut membakar anaknya ya, ketika anaknya mendakwahkan kebenaran. Kemudian kita melihat Nabi Isa mendakwahkan kebenaran, kita melihat Nabi Musa yang mendakwahkan kebenaran, dikejar-kejar oleh penguasa zalim ketika itu Fir'aun. Nabi Isa berdakwah sampai mau disalib. Nabi Muhammad SAW berdakwah di kampung halamannya di Makkah 13 tahun. Tak banyak orang yang mendengarkan kajiannya, tak banyak orang mendengarkan dakwahnya. Padahal seketika dia muda mendapatkan gelar Al-Amin, Muhammad yang terpercaya, yang jujur, yang paling baik akhlaknya di zaman itu. Ya, ketika dia belum menjadi nabi, dia disanjung-sanjung, dihormati walaupun masih muda. Tetapi ketika dia menawarkan kebenaran, serta merta banyak permusuhan. Maka masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, perkara yang ingin saya sampaikan, selagi masih ada iman tertancap dalam kalbu kita, tidak perlu kita khawatirkan bagaimanapun kematian kita, karena Rasulullah memberikan kabar gembira. Dalam sebuah riwayat dari Ibn radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka
bagi yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan wajah dan ridhonya Allah semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah katakan haram untuknya neraka. Inilah kenikmatan yang terbesar Bapak Ibu sekalian, di mana kita nanti di akhirat diharamkan daripada neraka. Karena memang nanti di akhirat ada dua tempat kembali manusia, neraka ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmatullahi Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah, akidah, tauhid dan iman itu merupakan perkara yang paling utama dibanding ibadah kita. Tidak ada orang yang masuk surga karena banyaknya ibadah. Tidak ada yang masuk surga karena sholatnya, karena puasanya, zakatnya. Tetapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita masuk surga bukan karena banyaknya ibadah kita. Contoh, Bapak sekalian, banyak orang-orang kafir bersyahadat, maknanya mereka masuk Islam, sementara sudah berpuluh tahun mereka kafir. Atas kehendak Allah, atas hidayah Allah, mereka beriman, mengucap dua kalimat syahadat. Baru mengucap dua kalimat syahadat, 1-2 hari meninggal dunia. Di mana tempatnya? Dijamin surga. Seperti mana kisah seorang pemuda yang membunuh 100 orang di zaman Nabi Musa. Ada seorang pemuda, ya, preman. Tapi bagaimanapun dia tidak tenang jiwanya, dia ingin bertobat, dia mengadu kepada seorang ulama. Ketika itu, wahai ulama, saya sudah membunuh 99 orang, tetapi jiwa saya tidak tenang. Saya ingin bertobat. Saya berharap agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Akankah dosa saya diampuni oleh Allah setelah saya membunuh 99 orang? Namun seorang ulama ketika itu yang pendek cetek ilmunya mengatakan, wah enak sekali kamu, sudah 99 orang kamu bunuh, ingin tobat, kamu tuh bajingan dan segala macamnya. Hingga akhirnya apa? Keluar aslinya, dibunuhlah ulama yang satu ini, pas 100 orang dibunuhnya. Kemudian dia tidak tenang lagi jiwanya, bertanya kepada ulama yang lainnya, bagaimana kiranya aku setelah membunuh 100 orang, adakah Allah akan memberikan ampunan kepadaku? Maka kalau kita melihat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-55, ayat yang ke-53, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, ya, wahai orang-orang yang melampaui batas, ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya kecuali dosa syirik. Lantas pemuda ini pun bertanya, bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosaku? Maka ulama tadi mengatakan, kamu harus hijrah. Hijrah dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik. Hijrah daripada teman yang buruk kepada teman yang baik. Hingga akhirnya pemuda ini pun melaksanakan kata ulama itu, dia hijrah. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan kawan-kawannya, dan dia menempuh perjalanan ke negeri yang baru untuk memulai hidup yang baru. Di perjalanan dia meninggal dunia, ya, baru melangkahkan kaki untuk niat berubah, meninggal dunia. Lantas malaikat pun berebut, malaikat penjaga neraka ingin membawanya ke neraka, malaikat penjaga surga ingin membawanya ke surga. Akhirnya dua malaikat ini bertikai dan ditengahi oleh malaikat yang ketiga. Maka caranya diukurlah jarak perjalanannya, mana yang lebih dekat, kampung halamannya atau kampung yang akan didatanginya. Ternyata dia lebih dekat dengan kampung yang akan didatanginya. Maknanya apa? Dia ada kesungguhan untuk bertaubat, kesungguhan untuk hijrah, dengan membuktikan dirinya meninggalkan lingkungan tempat yang buruk menuju tempat yang baik, baru berjalan meninggal dunia, ya, ternyata dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum banyak amalnya, Bapak Ibu sekalian.
Ma'asyiral muslimin rahmatullahi juga dalam sebuah firman Allah menegaskan tugas utama para nabi dan rasul. Allah tegaskan dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat para nabi. Setiap umat itu diutus para nabi, ya, yang menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi ada dua pilihan, bertuhankan kepada Allah atau bertuhankan kepada taghut. Yang pastinya taghut inilah tandingan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullah alaih. Nah, pertanyaannya hari ini, ada nggak orang Islam 7 keturunan yang bertuhankan kepada taghut? Bapak Ibu sekalian, ada enggak orang Islam 7 keturunan bertuhankan kepada taghut? Maka kita dengar kata ulama Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat, itu orang Islam keluar. Tetapi kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu sholat subuh. Siapa yang senantiasa hadir dalam sholat subuh, itulah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya apa? Kalau waktu sholat Jumat, masjid kita ini penuh enggak? Gimana Pak? Penuh sampai belakang? Penuh ya? Padahal masjid kita ini di tengah kampung kan, bukan di pinggir jalan seperti Ittihad itu. Maknanya apa? Berarti orang kampung ini banyak laki-lakinya sampai penuh ketika sholat Jumat. Pertanyaannya ketika sholat subuh, mana yang lainnya? Yang datang waktu Jumat mana? Nah, karena memang ya, orang Islam itu tidak sama dengan orang yang beriman, ya. Orang Islam belum tentu beriman. Beriman itu dia takut pada Allah, yakin pada Allah. Orang Islam belum tentu beriman, tetapi orang beriman sudah pasti Islam. Orang beriman tidak akan meninggalkan sholat. Maka kita melihat di sebagian masjid, ada di masjid-masjid tuliskan surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, yang senantiasa mendirikan sholat, yang mendirikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka kalau kita melihat isi kampung kita ini, banyak orang Islam atau orang berimannya, maka kita lihat waktu sholat subuh. Maka Islam muslimin rahmatullahi Allah, berkaitan peristiwa sholat subuh ini, seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir pernah sesumbar merasa sombong. Dia mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam walau jumlahnya banyak. Walau jumlah umat Islamnya banyak, tapi kita tidak perlu takut. Walau mereka berperang ditolong oleh Allah, karena kita melihat banyak ayat menyebutkan ketika umat Islam berperang dengan orang-orang kafir, itu Allah menurunkan tentaranya berupa para malaikat. Ya, bahkan angin pun bisa jadi tentara Allah. Debu, padang pasir bisa menjadi tentara Allah. Laut, seperti mana Nabi Musa membelah laut, itu bisa menjadi tentara Allah. Ya. Tetapi orang kafir itu mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka mengukur kekuatan umat Islam itu dari jamaah subuhnya, bukan dari jumlah penduduknya. Terus lihat, kenapa begitu? Karena mereka tahu, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, pada hakikatnya mereka tahu kebenaran ajaran Islam. Apa yang mereka tahu? Rasulullah pernah bersabda, 2 sholat yang berat bagi orang munafik itu, sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, itu berat bagi orang munafik. Betul tidak Pak Ibu sekalian? Ya.
Subuh itu sangat berat karena pada masa itu enak-enaknya tidur, apalagi kalau hujan dan mati lampu, ya sudah sempurnalah tidur itu sampai siang nanti. Tetapi orang yang beriman, mau hujan, mau mati lampu, dia akan tetap menyaut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti pagi ini walau mati lampu kita tetap bisa berangkat ke rumah Allah. Mohon maaf tadi saya berangkat dari penginapan di depan Masjid Ittihad, ya, jam 4 saya sudah mulai berangkat. Di perjalanan saya melihat ada ibu-ibu jalan sendiri. Ibu-ibu jalan sendiri di kondisi mati lampu, ya. Ya mudah-mudahan ya ibu-ibu itu yang jalan sendiri itu, ya, bukan saya ingin mendoakan yang keburukan, ya, mudah-mudahan dia janda, ya. Kenapa begitu? Ya semestinya dia berjalan dengan suaminya. Bertanya mana suaminya, kenapa cuma istrinya sendiri yang ke masjid? Nah banyak hari ini istri-istri janda sebelum janda yang sesungguhnya, ya, karena lebih banyak hari ini banyak perempuan yang banyak ke masjid dibandingkan laki-laki. Itu makanya mungkin Allah perintahkan pada laki-laki, ya, menikahi wanita lebih daripada satu, ya, nikahilah wanita sampai 4. Ya, karena jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Itu pun kalau berani, ya, kalau berani apa-apa nikah sampai 4, nikahilah kalau berani, ya. Nah, kalau tidak mau diracun sama istrinya misalnya, ya. Karena di banyak tempat itu lebih banyak kaum ibu dibandingkan bapak-bapak yang ke masjid. Ketika ditanya kemana suaminya, saya sudah janda Ustaz. Oh janda rupanya. Makanya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang ke masjid. Kenapa? Perempuan itu banyak yang janda, suaminya udah mati, ya. Hingga banyak perempuan yang ke masjid dibandingkan laki-laki. Yang mirisnya apa? Banyak laki-laki para suami malah nyuruh istrinya ke masjid, suaminya di rumah. Apa kata istri suaminya? Baiklah kau ke masjid biar menyusukan anak. Suaminya yang menyusukan anak, ya. Istrinya suruh ke masjid, ya. Padahal kata Rasulullah sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Semestinya wanita itu sholatnya di rumah. Tapi kata Rasulullah apabila wanita meminta izin untuk sholat ke masjid jangan dilarang, asalkan mereka terhindar daripada fitnah, ya. Memang di masa sahabat tidak ada wanita yang ke masjid, mereka lebih banyak sholat di rumah dan itu terbaik bagi wanita. Tetapi di akhir zaman ini, ya, wanita mau tidak mau memang harus ke masjid. Karena kalau orang ke masjid di rumah dengar sinetron dan segala macamnya, anak yang menangis, ya, belum lagi suaminya tidak bisa jadi imam. Semestinya setiap kaum muslimin bisa jadi imam. Nah ini banyak para suami tidak bisa jadi imam, boro-boro jadi imam baca Quran aja patah-patah lidahnya, ya. Nah jadi masyarakat muslimin rahmati Allah, orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuhnya, ya. Karena mereka mendengar Rasulullah dan mereka tahu sebuah hadis Rasulullah mengatakan 2 sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalaulah kaum muslimin mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalaulah tahulah orang yang datang di hari Jumat tentang keutamaan sholat subuh berjamaah ini, niscaya mereka akan mendatangi subuh ini ke masjid walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Karena di antara keutamaan sholat subuh berjamaah di situ ada sholat fajar, sholat sunnah fajar. Apa kata Rasulullah? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Pak, Ibu, di dunia ini apa yang kita cari? Harta, ya kan? Cari duit. Dengan duit kita bisa bangun rumah bagaikan istana. Dengan duit kita beli kendaraan yang mewah, yang mahal. Dengan duit kita bisa makan apa saja. Dengan duit kita dihormati orang. Dengan duit kita disanjung orang. Dengan duit kedatangan kita dirindukan orang. Karena kita punya duit. Tapi kalau coba kita tidak punya duit,
mati tagang awak di rumah awak. Ya. Kita menyekolahkan anak kita supaya apa? Supaya kena nanti rajin sekolah ya nak, biar jadi orang. Karena ketika itu anaknya belum jadi betul-betul jadi orang. Ya. Dianggap orang tua itu jadi orang tuh kalau apa? Kalau sekolah selesai, jadi sarjana, melamar pekerjaan, dapat gaji juta-jutaan, dapat rumah dinas, kendaraan dinas, ya, jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi bupati. Nih sedang pajang-pajang foto-foto sering berlomba-lomba merasa siap untuk jadi bupati. Padahal ya di masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ketika dia menggantikan Rasulullah itu mengucapkan innalillah, musibah, menangis. Para sahabat tuh ditunjuk dari pemimpin itu menangis. Kenapa? Takut betapa beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang bangga-bangga jadi pejabat, rebut-rebutan jadi bupati, saling buruk memburukkan, saling sogok menyogok dan segala macamnya. Mereka nggak tahu betapa beratnya hari pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin dalam sebuah negeri. Nggak usah jauh-jauh mohon maaf lah, mohon maaf. Kok RT, RW kah dia, lurah kah dia, kepala desa kah dia, setiap kepala orang-orang di bawah bimbingannya, di bawah kepemimpinannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada warga desa yang tak punya duit, tak makan karena nggak punya duit, berhenti sekolah anaknya karena nggak punya duit, maka kepala desa akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kepala desa. Berapa orang yang dipimpinnya? Ya. Belum lagi bupati, tapi di akhir zaman ini orang berlomba-lomba jadi bupati, berlomba-lomba jadi anggota dewan, padahal akhlaknya bejat. Ya. Menjelang mencalonkan diri, oh rajin-rajin ke masjid, datang masjid sana, datang masjid sini, menampilkan diri, wah, masjid ini apa kurangnya, nanti saya bantu, tapi jangan lupa nanti coblos saya ya. Aduh, penjilat-penjilat. Waktu ke mencalon, mengemis sama rakyat, sudah dapat jabatan, rakyat dibantainya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Jadi keutamaan orang yang sholat sunnah fajar itu sholat sunnahnya baru belum sholat wajibnya, mereka akan mendapatkan dunia beserta isinya. Ya. Kalaulah pengurus Masjid Al-Abrar memberikan pengumuman, barang siapa yang sholat selama 40 hari, ya, 40 malam, tidak tertinggal takbiratul ihram pertama, maka akan mendapatkan mobil Pajero selama 40 hari. Kira-kira Pak, masjid ini lengang seperti begini enggak? Ya. Saya dari Pariaman ya datang kemari yang ngontrak selama sebulan demi dapatkan mobil Pajero itu. Pertanyaannya, orang pergi merantau untuk apa? Cari duit kan? Orang merantau untuk apa? Cari kaya kan? Supaya pulang dari kerantau di bawa mobil. Oh, anak ambo hebat, punya otonya dari Jakarta, bangganya bukan main, Pak Ibu sekalian. Tapi anaknya ke masjid tidak. Ya, dari Jakarta pulang kampung sanggup nih mobil Pajero. Wah, parkir di muka rumahnya otot mewah. Tapi ketika azan berkumandang, tidak ada anak itu yang dari Jakarta di mana-mana berangkat ke musaji. Itu orang-orang munafik, Bapak sekalian. Ya. Maka Rasulullah menegaskan, kalaulah tadi saya katakan pengurus masjid memberikan pengumuman, tidak usahlah mobil Pajero. Ya. Barang siapa yang datang subuh Masjid Al-Abrar di hari Jumat atau di hari Ahad subuh akan mendapatkan BLT 300.000. Saya yakin ramai masjid ini, orang-orang lumpuh, orang buta pun datang ke masjid. Mengarut 300.000 itu, Pak Ibu sekalian. Tapi hari ini orang nggak yakin dengan pahala. Makan waang pahalo itu. Itu buktinya garin imam lahir rajin sholat tunggang tunggi kayu ndak jual. Tuh kawan kita tangga tuh kerajo baju di bampo kayu taruhnya. Nah para jamaah sekalian,
Jadi orang Yahudi itu mengukur kekuatan umat Islam itu dari sholat subuh berjamaahnya. Kemudian Rasulullah menegaskan, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila kudapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, laki-laki yang sehat, laki-laki yang balik, sehat badannya, tetapi masih di rumah ketika qomat dikumandangkan, maka apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Aku bakar rumah mereka. Kira-kira kalau hidup Rasulullah di zaman kita ini, gimana nasib rumah kita? Pak, sudah hangus terbakar rumah kita. Pertanyaannya, ini desa apa namanya, Pak? Hah? Pulau Jambu. Isi penduduk Pulau Jambu cuma ini isinya. Hah? Dusun. Nggak ada pemuda di dusun ini. Pemuda di dusun ini nggak ada. Cuma ini isinya nih. Ya, coba survei berapa pemuda, Pak? Yang ada anak kecil itu tuh. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ya, cuma ini isi orang kampung ini. Ya, yang anak SMP ada, yang anak SMA ada, yang putus sekolah ada. Mana mereka? Di mana mereka? Ya. Kalau 17 Agustus ramai nak keluar pemuda. Kalau 17 Agustus manjat pinang seperti beruk-beruk monyet itu ramai nak pemuda. 17 Agustus lomba manjat pinang, lomba-lomba jadi monyet semuanya. Ramai pemuda keluar. Betul, Pak? Mana penduduk negeri ini? Ya, kenapa mereka tidak bangun? Kenapa mereka tidak ke masjid? Siapa orang tua mereka? Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Ayah ibunya berangkat ke masjid, anaknya dibiarkan tidur di rumah. Orang tua celaka itu, Pak Ibu sekalian. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Tapi di akhir zaman ini, coba lihat. Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu surat subuh. Malangnya orang yang beriman itulah pensiun-pensiun orang-orang tua yang banyak. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin cari menantu, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang hari ini ke masjid, ambil jadi menantu, walau umurnya 60, 70. Ya. Ambil di menantu, saya yakin akan selingkuh lagi. Ya. Apa guna menantu umur muda 30, 25 tahun, 30 gagah, ganteng, sarjana ke masjid enggak? Orang munafik, Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat tidak tanggung yang dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Untuk dunia nggak tanggung, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Pertanyaannya, mana pemuda dusun ini? Nggak ada, Pak. Ini. Jadi orang kafir itu melihat jamaah subuh itu menunjukkan apa? Menunjukkan di kampung itu, di negeri itu banyak orang munafiknya. Dan orang munafik ini lambat laun nanti akan jadi musuh dalam selimut dalam perjuangan Islam, Bapak sekalian. Kadang disuruh sholat aja, kadang marah-marah dia. Ayo nak sholat nak, Bapak aja lah dulu. Coba apa? Ketika orang duduk-duduk di kedai kopi, datang kaum muslimin yang lainnya mengajak ke sholat, itu banyak yang bersyukur atau banyak yang mencaci maki itu? Nah, mohon maaf Pak, ya, saya ini tidak bergabung dalam jamaah tablik. Jamaah tablik itu yang datang ke rumah-rumah ngajak kita sholat. Bagus enggak? Bagus enggak? Mereka orang luar dari Pekanbaru, ya dari Padang, dia datang ke dusun kita. Pernah Pak jamaah tablik ke masjid ini?
Pernah ya? Mereka bukan siapa-siapa, datang ke masjid untuk meramaikan masjid, mengajak orang yang di lapo-lapo, kedai kopi, di rumah-rumah. Kira-kira ketika mereka datang ke kedai kopi, orang senang tidak ketika diajak sholat? Si jangwi sase rumah tu. Orang seorang tu lah ke masjid, jauh orang lain tu orang puannya, bantu wang dia masuk sarugo tu. Diajak sholat, orang Islam diajak sholat marah, aneh. Kecuali kalau orang Kristen yang dia sholat itu kurang ajar yang berjanggu itu. Lajalnya orang Kristen dibawa ke musajid itu tuh beda orang Kristen. Ini orang Islam 7 keturunan diajak ke masjid, caci maki yang keluar dari mulutnya. Oh, sasek lah, bid'ah lah, ya. Mohon maaf Pak, saya bukan anggota jamaah tabligh, tetapi saya kagum dengan perjuangan jamaah tabligh mengajak orang untuk sholat ke masjid. Dari situ sisi itunya saya ambil ya. Karena memang Pak, kelompok Islam ini di mana-mana ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Oh, kalau Salafi bagusnya apa? Mengamalkan sunnahnya bagus. Ya. Jamaah tabligh mengajak orang ke masjid bagus. Ya. Orang PKS dalam berpolitik mungkin bagus, mungkin saya katakan, sebab yang namanya politik nggak tahu lah kadang. Ya. Hari ini jadi musuh, besok jadi kawan, itulah politik Pak Ibu sekalian. Ya, kadang kedoknya pun partai-partai Islam, kadang partai Islam bergabung sama partai orang-orang kafir, kadang. Ya, ini nama Islam muslimin rahmati oleh Allah. Jadi bagaimana kita membuat orang kafir itu gentar? Apa kata saya sebutkan tadi? Mereka akan gentar kepada kita apabila masjid kita di waktu subuh bisa ramai seperti sholat Jumat. Maka bagaimana kita bisa mengupayakan agar jamaah subuh di masjid ini bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat? Ada 8 strateginya. Yang pertama, alim ulama harus prihatin. Alim ulama harus risau melihat orang kampungnya banyak yang tidak kasurau. Dan alim ulama harus menjadi contoh tauladan bagi umatnya. Jangan santiang berceramah saja. Ya. Jangan hanya retorika, ceramahnya hebat, tetapi prakteknya nol. Baik sekalian, kalau ceramah di mimbar tidak tahu hebat, begitu subuh tidak ke masjid. Ya. Kenapa Ustaz tidak ke masjid? Ambo panik, capek, tadi malam baru ngisi pengajian, ketiduran. Ustaz kok ketiduran? Ya. Ya. Itu yang satu, alim ulama harus menjadi contoh tauladan, menggerakkan umat untuk meramaikan masjid. Semestinya jangan orang jamaah tabligh yang datang ke kampung kita, kita sendiri yang menggerakkan orang kampung kita. Bagaimana mungkin jamaah tabligh orang dari luar-luar bisa datang rumah ke rumah? Kenapa tidak ulama pemimpin desa ini datang dari rumah ke rumah menanyakan kenapa jamaah rumah ini enggak ke masjid? Baik sekalian, itu tugas pemimpin, tugas ulama menanyakan umatnya. Kira-kira dilakukan tidak itu? Nah, ulama dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu dengar Masjid Jogokarian, pernah dengar Masjid Jogokarian di Yogyakarta? Masjid yang fenomenal, yang konsepnya kas masjid harus nol. Tidak boleh simpan-simpan kas masjid. Mohon maaf Pak ya, kalau di Jogokarian itu kalau saldo masjid 10 juta, 50 juta, berarti masjidnya itu pengurusnya tidak nak kerja, cuma ngumpulin duit. Ya, Masjid Jogokarian itu punya denah di desa, peta-peta Pak, peta-peta. Yang seumpama nih peta-peta nih, peta-peta nih peta nih. Ada rumah berwarna merah, itu menunjukkan satu rumah tidak pernah ke masjid. Islam tapi tidak pernah ke masjid. Ada rumah warna kuning, Islam tepat orang tuanya saja yang ke masjid. Ada rumah warna hijau, anak dan orang tuanya semuanya ke masjid. Nah, pengurus masjid mengupayakan bagaimana rumah yang warna merah, warna kuning bisa jadi warna hijau. Maka pengurus mendatangi dari rumah ke rumah, mendata. Ya, di rumah ini berapa orang yang tinggal, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, berapa usianya, apa pekerjaannya, ditanya. Ya, kalau ada yang ke masjid karena nggak pandai mengaji, diajarkan, didatangkan guru mengaji gratis. Kalau ada yang ke masjid karena dia pagi-pagi harus kerja cari duit,
maka dimodali. Ya, kalau ada yang terlilit hutang, maka dilunasi hutangnya. Tentunya disurvei dulu. Ya, jadi kalau ada jamaahnya yang terlilit hutang karena kemarin berobat nggak punya duit, nah, ini kisahnya Pak. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ustadz Jazir di Yogyakarta itu, suatu ketika datang bendahara menemui Pak Ketua. Apa kata bendahara? Ustadz, ini ada jamaah meminjam uang masjid untuk berobat. Ada jamaah meminjam uang masjid untuk biaya berobat karena memang dia nggak punya duit. Minjam berapa? 40 juta. Ya. Kas masjid ada berapa? Kas masjid ada 43 juta. Kas masjid 43 juta. Jamaah masjid yang betul-betul butuh biaya ingin meminjam uang masjid 40 juta. Apa kata ketua DKM-nya? Jangan pinjamkan. Hah? Kata ketuanya, jangan pinjamkan, berikan. Jadi jamaah yang betul-betul biaya berobat tadi itu tidak dipinjamkan uang 40 juta, dikasihkan uang 40 juta, uang masjid itu dikasihkan kepada jamaah yang betul-betul membutuhkan. Karena apa? Itu uang dari umat dan kembalikan kepada umat. Dan nanti uang kas kita gimana Ustaz? Kamu yakin tak rezeki itu dari Allah? Yakin tak kita rezeki itu dari Allah? Kalau kita menolong seseorang karena Allah, Allah biarkan tak kita? Rasulullah menegaskan, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudara sesama di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya di dunia, maka Allah akan tolong kebutuhannya. Baru dikasih uang itu 40 juta, Allah gantikan beberapa menit, ada orang transfer uang untuk sumbangan ke masjid. Bapak sekalian, 8. Yang pertama, strategi yang pertama itu para ulama. Kalau dapat semua khotib mengingatkan hari Jumat, basuh telinga laki-laki di masjid, basuh telinganya. Kalian orang Islam atau orang kafir, munafik atau bagaimana? Kalau kalian orang beriman, maka tidak akan pernah meninggalkan subuh berjamaah. Itu tanda-tanda orang beriman. Tetapi kalau ingin jadi orang Islam, banyak orang Islam KTP-nya Islam. Hari Jumat, yang penjudi datang. Hari Jumat, yang pezina datang. Hari Jumat, koruptor datang. Hari Jumat, polisi yang menjual narkoba datang. Tetapi hari subuh, hanya orang yang benar-benar beriman yang sanggup datang. Maka upayakan bagaimana supaya jamaah Jumat itu, sholat Jumat itu menjadi jamaah yang beriman. Gerakkan hati mereka, sentuh hati mereka agar mereka datang subuh berjamaah. Ini tugas para alim ulama. Yang kedua, tanamkan ke dalam pribadi kaum muslimin tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang tadi hadis Rasulullah, yang sering meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah itu orang munafik, kata Rasulullah. Ya. Maka tanamkan, ya, setiap keluarga, setiap pribadi kita, bapak-bapak satu-satu ini tanamkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga, dari seorang pribadi tanamkan kepada keluarga. Para ayah punya anak laki-laki, maka arahkan anak laki-lakinya untuk senantiasa dibawa ke masjid. Jangan awak seorang dia yang pergi ke musajid. Mohon maaf Pak Ibu sekalian, mohon maaf. Anak saya Allah amanahkan 6 anak saya. 4 laki-laki, 2 perempuan. Ya, sejak anak saya umur 6 tahun sudah saya wajibkan sholat berjamaah 5 waktu sejak umur 6 tahun, sejak TK lagi. Supaya apa? Supaya membiasakannya besar nanti tidak susah bangunnya. Alhamdulillah ketika anak saya umur 6 tahun dibangunkan subuh, ya namanya anak-anak kecil dibangunkan subuh kan merengek-rengek, menangis-nangis tuh, ngantuk dia, saya gendong, ya bawa kamar mandi, ayo wudhu nak, namanya orang ngantuk, oh nggak mau ngantuk ini, saya ambil air basuh mukanya basuh, nggak usah suruh wudhu dulu, namanya anak ketek, supaya hilang kantuknya, ya. Sudah itu pergi ke masjid, minta gendong pula itu, gendong habis gendong, masuk kita ke masjid, taruh di ujung masjid. Sejak masuk masjid sampai selesai sholat tidak bangun-bangun anak tuh.
cuman pindah tidur. Itu minggu-minggu pertama, Ibu. Minggu-minggu pertama ya begitu. Minggu-minggu berikutnya tidak perlu dihoyak anak tuh. Setiap hari ke masjid subuh. Tidak perlu dihoyak-hoyak, tidak perlu. Dipanggil aja namanya, bangun dia. Sama Aiman, Lutfi, Syamil, Aisyah, Sarah, ayo duduk. Tapi duduknya itu saya tunggu sampai bergerak. Bukan macam yang kebanyakan orang tua membuang anaknya, duduk anaknya, orang tuanya pergi, anaknya tidur lagi. Coba bayangkan, kenapa di jam sekolah anak-anak bisa bangun? Kenapa di jam sekolah orang tua bisa mengantar anaknya ke sekolah, ayahnya mengantar anaknya ke sekolah? Kenapa subuh nggak bisa? Kenapa subuh tidak bisa? Mana yang paling utama awal kehidupan kita? Pergi sekolah atau sholat subuh? Banyak orang tua durhaka hari ini. Hanya mengejar sekolah. Tamat sekolah jadi apa? Jadi koruptor. Kenapa? Tidak punya iman. Sekolah jadi polisi. Sudah jadi polisi ngapain? Korupsi. Ya, Bapak sekalian. Kenapa? Nggak ditanamkan iman. Ya. Nah, dari ulama tadi tekankan kepada pribadi muslim, dari pribadi tekankan kepada keluarga. Makanya begitu pula Bapak Ibu kalau ingin cari menantu, jangan tanya di mana kerja, berapa gajinya. Ya. Ini tanya tuh kamu sholat enggak, pandai baca Quran enggak? Kalau pandai katanya tes, betul-betul dites baca Qurannya. Berani nggak kita tes kalau menantu kita baca Quran? Sagan awak, menanya menantu pada baca Quran sagan, menanya gajinya nak sagan di mana rajo barang gaji nak malu aku. Tapi menanya pada baca Quran tak sagan awak. Bisa lihat, cuma bisa lihat. Kalau terbakar rumah kita jam 2 malam, terbakar rumah jam 2 malam. Apakah Bapak Ibu mau pergi berdua saja selamat sementara di rumah itu ada anak, ada menantu, ada cucu? Jam 2 malam terbakar rumah. Kira-kira kamar anak menantu, Ibu bangunkan nggak anak menantu itu? Ketika rumah terbakar jam 2 malam, dibangunkan nggak? Apa sagan kami nantu? Beko berang menantu beko di jagoan. Kebanyakan begitu kan? Kita di rumah ada menantu, kita pergi ke masjid, menantu kita nggak kita bangunkan, mertua celaka itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Berani nggak kita bangunkan menantu kita untuk sholat subuh? Sagan awak. Tabakar rumah awak jam 2 malam awak jagoan tak menantu tadi. Jagoan, bagaimana caranya? Menantu, oh menantu, rumah terbakar. Betul menjagoannya dengan suara yang lemah lembut. Kalau saya ini orang Pariaman Galango Sidi, orang Pariaman kan manggil menantu kan dengan gelarnya Sidi. Oh Sidi, rumah terbakar Sidi. Begitu bangunkannya. Tentu coba Sidi bangun. Begitu membangunkan menantu karena rumah terbakar jam 2 malam, nggak kira mau marah menantu, pokoknya gimana supaya menantu bangun biar selamat. Nggak begitu lah membangunkannya. Kenapa ke masjid kita malu membangunkan menantu? Kenapa tuh ke masjid malu membangunkan menantu? Apa guna menantu? Untuk apa punya menantu malas ke masjid cuma pandai buat anak saja? Kalau sekedar buat anak, kambing pun pandai buat anak, Pak Ibu sekalian. Bangunkan menantu itu. Ayah mertuanya menjadi pemimpin di rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari ulama, pribadi, keluarga. Dari keluarga ajak lingkungan, jiran tetangga, mari ajak mengajak. Ya, kita punya komunitas persatuan, misalkan ada persatuan orang Pariaman, persatuan orang Kuok kalau di rantau, persatuan Vespa Guru, persatuan yang punya mobil Pajero, macam-macam tuh, reuni dan segala macamnya. Semua perkumpulan itu ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan. Yang keempat, ya. Pimpinan daerah dari RT, RW, kepala desa, kecamatan, bupati,
Jadi kalau ingin cari pemimpin itu yang rajin taat, yang taat beribadah. Mohon maaf dari RT, RW, kepala desa, camat, pilih yang taat beribadah, yang rajin ke masjid. Jangan yang nggak pernah nampak batang hidungnya ke masjid. Jangan angkat jadi pemimpin orang kayak begitu, mohon maaf Pak. Ya. Itu orang munafik itu. Sama Allah saja dia tidak cinta, apalagi kepada rakyatnya. Kalau dia cinta kepada Allah, pasti subuh ke masjid dia. Kalau cinta dia pada Allah, taat dia pada Allah, pasti setiap subuh dia pasti berangkat ke masjid. Umpama mohon maaf nih, kepala desa dipanggil Pak Camat jam 2 harus ke kantor camat, kira-kira berangkat enggak kepala desa? Berangkat enggak? Kenapa? Kalau enggak berangkat nanti kena pecat. Takut dipecat sama camat, enggak takut dipecat sama Allah. Coba bayangkan, hebat mana Pak Camat dibandingkan Allah? Berapa gaji yang dikasih Pak Camat? Berapa hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Dari ujung kepala sampai ujung rambut, berapa dikasih Allah? Pemimpin. Yang kelima, yang keenam, pengurus masjid. Maka pengurus masjid punya inovasi. Prihatin, kenapa kok masjid kita ini besar, megah mewah, ada AC-nya, tapi jamaahnya sedikit, terutama para pemuda. Berpikir buat inovasi. Makanya tadi Masjid Jogokarian, umatnya jamaahnya dilayani. Masjid Kapal Munzalan Pak di Pontianak itu setiap bulan dapat infak 5 miliar 5 miliar tiap bulan. Untuk apa uangnya? Bukan untuk buat menara, ganti pagar, ganti cat, ganti karpet. Mohon maaf, banyak pengurus masjid hanya memikirkan fisik masjid, tapi lupa membina mental jamaah masjid. Coba lihat di mana-mana masjid, orang tua aja yang datang subuh. Mana pemudanya? Itu menjadi pengurus, itu jadi pikiran pengurus maksudnya bagaimana supaya pemuda datang ke masjid. Maka hari ini Masya Allah di luar kota sana, Masjid Jogokarian, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Sragen Al-Falah, Masjid Sejuta Pemuda, ada masjid di Sukabumi, ya. Ketika zamannya tidur di masjid dibangunkan, sudah Pak, dikasih bantal. Orang yang tidur di masjid dikasih bantal. Bukan macam masjid yang lain, mohon maaf ditulis dilarang tidur di masjid. Aduh, masjid kurang ajar. Ya. Masjid ini rumah Allah. Bisa lihat. Orang ada surat ingin istirahat, apalagi musafir. Masjid sana itu buka 24 jam, 24 jam buka. Bahkan kalau nggak boleh tidur di masjid, disediakan penginapan gratis bagi musafir. Begitu Pak. Ya. Disediakan penginapan gratis bagi musafir. Masjid buka 24 jam. Tidak ada masjid kunci-kunci, habis sholat isya tutup. Tidak, dibuka 24 jam. Tetapi disediakan satpamnya, security-nya, ya. Pengurus masjid, ya. Ada masjid banyak sekarang di sana. Setiap jamaah Masjid Jogokarian, Masjid Kapal Munzalan itu didirikan di tengah-tengah lingkungan banyak orang Nasrani. Itu orang Islamnya jauh-jauh Pak. Akhirnya masjid punya inisiatif, pengurus masjid jamaahnya dijemput ke rumah pakai mobil. Jamaahnya dijemput ke rumah pakai mobil, ya, terutama yang sudah tua-tua, ya, dijemput pakai mobil. Habis sholat subuh dikasih sarapan gratis, dijemput zuhur kasih makan siang gratis, dijemput maghrib kasih makan malam gratis. Sehari jamaahnya dikasih makan 3 kali sehari, jamaah dikasih makan. Dijemput jamaahnya Pak ke rumah pakai mobil. Dari satu mobil Masjid Kapal Munzalan punya, sekarang sudah ada 30 mobil lebih. 3 diantaranya mobil Alphard. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bukan menjemput presiden Pak, menjemput jamaah sholat dengan mobil Alphard. Ya. Satu orang menyumbangkan 1 mobil Alphard untuk masjid, bukan untuk ambulan. Ini. Banyak masjid di luar sana hari ini memberikan makan gratis bagi jamaahnya. Masjid Al-Falah di Sragen, di halaman masjid buat restoran, rumah makan gratis. Nah, hingga akhirnya dengan upaya seperti begitu, masjid itu menjadi masjid yang kaya. Banyak donatur menyumbangkan hartanya.
miliaran tiap bulan. Ya, pengurus masjid. Ya. Yang ketujuh, pihak sekolah. Pihak sekolah itu bekerja sama dengan masjid buat program mabit, malam bina iman dan takwa. Setiap malam minggu dapat anak-anak sekolah itu bawa ke masjid, tidur di masjid malam minggu. Apa acaranya? Memperbaiki bacaan Quran, tahsin, tajwid. Habis tahsin tajwid 1 jam istirahat. Habis istirahat buat acara nobar, nonton bareng. Nonton apa? Nonton film tentang Al-Fatih, tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tentang perjuangan-perjuangan Islam. Ya, habis nonton bareng tidur. Nanti jam 3 malam sholat tahajud berjamaah. Dan alhamdulillah pagi itu sudah saya lakukan di Nagari Siano, Bukit Tinggi. 100 lebih anak-anak yang candu handphone yang tidak pernah ke masjid, saya ajak tidur di masjid. Mau mereka 100 orang lebih, bahkan menangis-nangis ketika diajak sholat tahajud, Pak. Terharu mereka. Selama ini mereka tidak pernah ke masjid, bahkan tidak pernah sholat, tapi kita gerakkan mereka. Bahkan saya bangunkan dari rumah ke rumah. Saya bangunkan dari rumah ke rumah waktu sholat subuh, Pak Ibu sekalian. Masjid Siano, di Kampung Siano. Ya. Silakan Bapak Ibu tanya, datang ke Bukit Tinggi, tanya mana desa negeri Siano, tanya bahasa mereka. Remaja itu saya bawa ke masjid 100-an lebih, Pak Ibu sekalian. Mau bisa? Ya. Sampai senang orang-orang tahu semua remaja itu diberikan jubah semuanya, 100 tel, jubah gratis. Ya. Sebelum corona diajak wisata gratis, 6 bis wisata, pemuda-pemudi diajak wisata gratis. Ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, para pengusaha, para orang-orang kaya hendaknya memilih selektif calon karyawannya adalah orang-orang yang sholat. Contoh di Jawa itu ada perusahaan bis Haryanto namanya, perusahaan bis. Supirnya, kernetnya, orang bengkelnya wajib sholat, tidak sholat dipecat. Yang paling rajin beribadah diumrohkan, bahkan dihajikan. Perusahaan bis itu, bis. Saya alhamdulillah sejak viral ini sering di Jakarta naik bis orang Minang. Sekarang bis-bis Minang rancak-rancak. Ada bis yang bisa tiduran, ya. Ada yang bis punya pramugari, bis punya pramugari, punya pelayan. ANS lah, Palala lah, Sembodo, semua sih sudah naik. Waktu jadwal sholat maghrib, sholat subuh, alhamdulillah kita sedang tidur, diantarkan depan masjid. Apa kata supir sama kerennya? Sholat. Kita diingatkan sholat, tapi sayangnya supir sama kerennya tidak sholat. Bayangkan, pernah lihat nggak begitu? Supirnya bawa bis parkir di masjid, halaman masjid. Kita dibangunkan sholat sama kernetnya. Ya, kita disuruh sholat, supir sama kernetnya malah nggak sholat. Coba bayangkan, kan miris kita itu. Nah, ini Pak jamaah sekalian. 8. Orang-orang kaya hendaknya menyumbangkan hartanya untuk memotivasi bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan. Contoh, ya, sarapan pagi lah misalkan. Subuh berjamaah, nih saya tanggung katupe gulai tunjang sama teh talua. Coba dibuat seminggu sekali, apa enggak rame masjid kita ini Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan kita pengurus masjid hanya melihat fisik masjid, wah masjid rancak gagah, tapi isinya orang-orang tuanya. Ya. Itu masjid menandakan kata Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat, orang berlomba-lomba membangun masjid tapi masjidnya kosong dari hidayah. Semoga kiranya para jemaah sekalian masjid kita ke depan bisa berkembang, ya. Basamo kita mangko manjadi bersama pengurus, ya, kepala daerah, kepala desa misalkan, tokoh masyarakat, para orang kaya, para guru, mari bersama kita gerakkan, bawa pemuda. Ya, kata orang Minang, anak dipangku kemenakan dibimbing. Ya, pangkulah kemenakan, pangkulah anak-anak kita, bimbing mereka datang ke masjid. Ya, semoga setelah kajian ini kedepannya pemuda-pemuda kita bisa kita hadirkan ke masjid. Semoga kiranya Bapak Ibu sekalian tidak hanya kita yang ke masjid, tapi bawa anak-anak kita. Ya, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya memberi maaf di atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.